Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disebut dengan P3K. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fatmasari, NIM 220301500052 dari kelas PJKRB. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. A. Pentingnya pertolongan pertama. Pertolongan yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Pertama, tujuan pertolongan pertama. Kedua, dasar hukum. Ketiga, kualifikasi penolong pertama. Keempat, kewajiban penolong pertama. Kelima, alat pelindung diri. B. Prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu keadaan darurat tersebut diantaranya: 1. Pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. 2. Pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. 3. Bisakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan, identitas korban, tempat dan waktu kejadian, dan sebagai berikut. Selanjutnya C. Sistematika pertolongan pertama. Secara umum, urutan pertolongan pertama pada korban kecelakaan adalah: pertama, jangan panik. Berlakulah cekatan tetapi tetap tenang. Apabila kecelakaan bersifat massal, korban-korban yang mendapat luka ringan dapat dikerahkan untuk membantu dan pertolongan diutamakan diberikan kepada korban yang menderita luka yang paling parah, tapi masih mungkin untuk ditolong. 2. Jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Nah, pentingnya menjauhkan dari sumber kecelakaan adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan ulang yang akan memperberat kondisi korban. Keuntungannya lainnya adalah penolong dapat memberikan pertolongan dengan tenang dan dapat lebih mengkonsentrasikan perhatiannya pada kondisi korban dan ditolongnya. Ketiga, perhatikan pernafasan dan denyut jantung korban. Bila pernafasan penderita berhenti, segera kerjakan pernafasan bantuan. Keempat, pendarahan. Pendarahan yang keluar pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 3-5 menit. Dengan menggunakan sapu tangan atau kain yang bersih, tekan tempat pendarahan kuat-kuat, kemudian ikatlah sapu tangan tadi dengan dasi, baju, ikat pinggang, atau apapun juga agar sapu tangan tersebut menekan luka-luka itu. Kelima, perhatikan tanda-tanda syok. Korban-korban ditelentangkan dengan bagian kepala lebih rendah dari letak anggota tubuh yang lain. Nah, apabila korban muntah-muntah dalam keadaan setengah sadar, baringkan telungkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh yang lainnya. Nah, cara ini juga dilakukan untuk korban yang dikhawatirkan akan tersedak muntahan, darah, atau air dalam paru-parunya. Keenam, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan jenis dan keparahan cedera yang dialaminya, kecuali bila tempat kecelakaan tidak memungkinkan bagi korban dibiarkan di tempat tersebut. Ketujuh, segera transportasikan korban ke sentral pengobatan. Nah, setelah dilakukan pertolongan pertama pada korban, setelah evakuasi korban ke sentral pengobatan, puskesmas atau rumah sakit, perlu diingat bahwa pertolongan pertama hanyalah sebagai life saving dan mengurangi kecacatan, bukan terapi. Serahkan keputusan tindakan selanjutnya kepada dokter atau tenaga medis yang berkompeten. D. Penilaian korban. Yang harus dilakukan ketika menemukan korban adalah: pertama, penilaian keadaan.
Ketika sampai di lokasi kejadian, hal yang pertama kali dilakukan adalah menilai keadaan sekitar, apakah aman atau tidak bagi dirinya. Jika ragu, lebih baik meminta bantuan kepada orang lain. Kedua, penilaian dini. Ketika menghadapi penderita, kita perlu menemukan kondisi penderita secara umum. Ketiga, pemeriksaan fisik. Tindakan pemeriksaan fisik harus melibatkan penglihatan, perabaan, dan pendengaran. Tanda apa sajakah yang perlu kita temukan ketika melakukan pemeriksaan fisik pada korban? Nah, jawabannya adalah dengan melakukan eh, apakah ada perubahan bentuk pada bagian tubuh si korban. Keempat, pemeriksaan denyut nadi. Setiap kali jantung berdenyut, maka pembuluh nadi akan melebar dan berkontraksi saat darah melaluinya. Nah, nadi adalah gelombang tekanan yang dihasilkan oleh denyut jantung. Kelima, pemeriksaan pernapasan. Untuk penderita yang sadar, jangan sampai penderita mengetahui bahwa frekuensi pernapasannya sedang dihitung. Genggam tangannya lalu letakkan di atas dada atau perut penderita, lalu amati gerakan naik turunnya. Satu pernapasan adalah 1 kali menghirup udara dan 1 kali mengeluarkan udara. Keenam, pemeriksaan suhu. Untuk pemeriksaan suhu tersebut, tubuh cukup diperoleh data suhu relatif, apakah ada peningkatan atau penurunan suhu yang dilakukan dengan perabaan dan menggunakan punggung tangan pada dahi ataupun leher. 7. Riwayat penderita. Untuk mengetahui penyebab atau pencetus suatu kejadian, mekanisme kejadian atau perjalanan suatu penyakit, maka diperlukan wawancara yang dapat dilakukan dengan penderita, keluarganya atau saksi mata. Selanjutnya kasus-kasus kecelakaan atau gangguan dalam kegiatan alam terbuka. Berikut adalah kasus-kasus kecelakaan atau gangguan yang sering terjadi dalam kegiatan di alam terbuka berikut gejala dan penanganannya. Pertama, pingsan. Pingsan yaitu hilangnya kesadaran sementara karena otak kekurangan O2, lapar, terlalu banyak mengeluarkan tenaga, dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Hipoglikemia, anemia. Adapun gejala pingsan yaitu perasaan limbung, pandangan berkunang-kunang, telinga berdenging, napas tidak teratur, muka pucat, biji mata melebar, lemas, keringat dingin, menguap berlebihan. Nah, penanganannya yaitu baringkan korban dalam posisi terlentang, tinggikan tungkai melebihi tinggi jantung, longgarkan pakaian yang mengikat dan hilangkan barang yang menghambat pernapasan. Kedua, dehidrasi. Dehidrasi yaitu suatu keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan cairan. Hal ini terjadi apabila cairan yang dikeluarkan tubuh melebihi cairan yang masuk. Ketiga, asma. Asma yaitu penyempitan atau gangguan saluran pernapasan. Adapun gejala asma, sukar bicara tanpa berhenti untuk menarik nafas, terdengar suara napas tambahan, otot bantu nafas terlihat menonjol atau di leher. Penanganannya, tenangkan korban, bawa ke tempat yang luas dan sejuk, posisikan seperdua duduk, atur pernapasannya, dan beri oksigen. 4. Pusing. Kepala yaitu sakit kepala yang disebabkan oleh kelelahan, kelaparan, gangguan kesehatan, dan lain-lain. Gejala pusing atau nyeri kepala yaitu kepala terasa nyeri atau berdenyut, kehilangan keseimbangan tubuh, lemas. Adapun penanganannya yaitu istirahatkan korban, beri minum hangat, beri obat bila perlu. 5. Ma atau mual yaitu gangguan lambung atau saluran pencernaan. 6. Mimisan. Mimisan yaitu pecahnya pembuluh darah di dalam lubang hidung karena suhu ekstrim, terlalu panas ataupun terlalu dingin, atau kelelahan atau benturan. Adapun gejala mimisan, dari lubang hidung keluar darah dan terasa nyeri. Korban sulit bernafas dengan hidung karena lubang hidung tersumbat oleh darah. Kadang disertai pusing. Penanganannya, bawa korban ke tempat sejuk atau nyaman. Tenangkan korban. Korban diminta menunduk sambil menekan cuping hidung. Diminta bernafas lewat mulut
Bersihkan hidung luar dari darah. Buka setiap 5/10 menit. Jika masih keluar, ulangi tindakan pertolongan pertama. Ketujuh, kram. Kram yaitu otot yang mengejang atau kontraksi berlebihan. Gejala nyeri pada otot, kadang disertai bengkak. Adapun penanganannya yaitu istirahatkan, posisi nyaman, relaksasi, pijat berlawan arah dengan kontraksi. 8. Memar. Memar yaitu pendarahan yang terjadi di lapisan bawah kulit akibat dari benturan keras. Keseleo. Keseleo yaitu yang dimana dimaksud pergeseran yang terjadi pada persendian biasanya disertai kram. 10. Luka. Luka yaitu suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan secara tiba-tiba karena kekerasan. 11. Luka bakar. Luka bakar yaitu luka yang terjadi akibat sentuhan tubuh dengan benda-benda yang menghasilkan panas, api, air panas, listrik, atau zat-zat yang bersifat membakar. 12. Hipotermia. Hipotermia yaitu suhu tubuh menurun karena lingkungan yang dingin. 13. Keracunan makanan atau minuman. 14. Gigitan binatang. Gigitan binatang dan sengatan biasanya merupakan alat dari binatang tersebut untuk mempertahankan diri dari lingkungan atau sesuatu yang mengancam keselamatan jiwanya. Gigitan binatang terbagi menjadi dua jenis, yang biasanya beracun dan yang tidak bisa memiliki bisa. Pada umumnya, risiko infeksi pada gigitan binatang lebih besar daripada luka biasa. Selanjutnya F. Evakuasi korban. Salah satu tahapan dalam pertolongan pertama yaitu untuk memindahkan korban ke lingkungan yang aman dan nyaman untuk mendapatkan pertolongan medis. Nah, ada dua macam alat pengangkutan yaitu pertama manusia, kedua alat bantu. Baik, itulah tadi presentasi dari saya mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.